Gue merasa cukup lah. Oh lu nahan kayak Bitcoin nih, nahan udah gede. Cryptocurrency. Bagus. Oh, lu merasa tidak cukup, tidak perlu mencari penghasilan dari streaming digital? Karena gue takut serakah. Kapsir. Karena dengan apa tanpa digital pun aku bisa hidup. Lu mau rokok? Ada dong. Ini gue ada juga. Nah, ngerti gak lo? Jatuh. Ini juga ada tuh. Yes, motor gua mana? Lah ini? Oh, bukan emosi, semangat. Kalau semangat tuh pakai salam masuknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Jadi kapan kelarnya? Gue bingung nih rusaknya di mana ya? Gue udah tuker platnya depan ke belakang, belakang ke depan, masih aja rusak. Kenapa yang ditukar plat? Itu ritual gue emang. Wah, kalau gitu mau gue bisa kerjain sendiri, plat-plat doang mah. Sabar ah. Berarti masih lama ya? Ya kasih gue waktu lah. Ya udah kalau gitu gue pinjem bengkel lo ya. Buat apa? Syuting podcast. Gue kan punya podcast, naik kelas. Season kemarin syutingnya di studio, ya kurang dinamis. Nah, gue pengen kebetulan nih kayaknya bengkel lu bagus ya. Ada bunyi-bunyi, banyak bocor ya. Akuarium. Akuarium. Ada burung, Ada burung. ada motor lewat. Nah, Ujang. ya gue pakai ya. Karena menurut gue filosofisnya itu bagus. Filosofi bengkel dan filosofi podcast naik kelas sama. Karena kalau orang masukin motor atau mobil ke bengkel itu keluar-keluar jadi kondisinya lebih baik lagi. Naik kelas. Nah makanya gue rasa kalau syuting podcast naik kelas di bengkel itu bakal sejalan dengan visi misi dan filosofisnya. Ngerti kan? Enggak dong. Gue orang kecil ya, mantau gitu-gitu. Wah. Ya udah pokoknya gue pakai bengkel lah, gue ke studio. Pakai aja pakai. Biar yang nonton keren. Gue ajak teman-teman gue boleh? Boleh, ajak aja. Nih. Tuh, kameramen. Ih ramean, gue belum dandan ah. Lu gak bilang-bilang. Tadi nggak nyadar ya? Enggak. Sekarang baru kelihatan kan? Ada tuh. Ya udah yuk, teman-teman. Kita ke dalam. Jangan di sini. Sudah. Yes. Motor gua mana? Ini. Oh iya, Astaga. takut lupa. Dia yang lupa, gue yang repot. Tadi kunci C gue mana ya? Ah, ini dia kunci C. Dari tadi gue cariin lo. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Ya, kita sudah sampai di season kedua. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang kemarin menantikan kapan podcast Naik Kelas muncul akhirnya ya. Karena kami menyiapkan set yang baru buat teman sekelas. Akhirnya saya ketemu bengkel yang mau menampung lokasi syuting podcast Naik Kelas. Tapi jangan khawatir teman sekelas, bintang tamu atau teman-teman yang saya hadirkan di podcast Naik Kelas adalah masih orang-orang yang punya komitmen terhadap karya dan rasa serta ekspresi mereka sehingga tetap menghasilkan otentisitas atau masih terasa otentiknya. Ya itu tadi, orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang komitmen pada rasa ekspresinya untuk selalu otentik. Ya dia benerin celana lagi. Dan bintang tamu episode perdana season kedua kali ini adalah teman saya, seorang singer-songwriter, seorang penyanyi, seorang idola anak muda, seorang tokoh kultus yang suka ada coret-coretan di gambar Kultus individu. kultus individu. Seorang yang juga sekarang ini kita lihat sedang aktif melukis ya. Setidaknya di studio di rumahnya banyak sekali lukisan. Saudara-saudara teman sekelas, beri sambutan yang meriah untuk teman saya Jason Ranti. Halo, nama saya Willem Christopher Patrick Jason Ranti. Jangan lupa stay terus. Saya terima kasih. Jangan lupa pantengin podcastnya Naik Kelas. Le, lu masih pakai contekan, Le? Menghargai klien dong. Ya, lu hafalin dulu dong di rumah. Gue udah hafal. Anjing.
Dibalik. Tapi kan yang tadi keywordnya itu susah. Oh, keyword ya. Pertanyaan berarti dibalik ya. Iya. Lu kalau begini-begini kalau bekerjaan dengan klien gimana biasanya? Gue nggak punya klien. Dado lah. Kalau ada permintaan-permintaan khusus dari klien, lu termasuk yang ikhlas atau sebisa mungkin supaya jangan terlalu diatur? Penuh kalkulasi. Anjing, bagaikan Prabowo Jokowi. Bagaimana kalkulasi untuk masuk ke sini? Dado yang mikir. Lu mikir gimana? Pikirnya that's feeling so good. Gimana kalkulasi? Oke, masuk logik. Oke, jalan. Gitu Kemarin kan lu bilang mau di podcastnya Dedi sampai segala nanya ini temen segala Farin Stevi, terus sampai diceramahin dulu. Ceramain dulu nanya karena Didi Cahyadi kan di pikiran gua MNC itu Media Nusantara Cahyadi. Bigger than Hari and the Gang. Anjing, punten Pak Hari. Kan gua ngeri lah ya. Kalau kondisi pandemi sekarang, lu termasuk kaya apa miskin? Dalam hal apa? Finansial. Istri gua ngatur. Kalau kata istri lu? Kalau kata istri gua sih ya baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Maksudnya ada penghematan di sana sini, pasti. Tapi masih bisa makan lah. Masih bisa makan. Masih bisa beli apa? Kondom rasa durian tuh yang tuh. Anjing, mahal kan tuh. Yoi. Tapi kan lu bilang katanya gara-gara pandemi banyak penyesuaian. Itu penyesuaian gara-gara kondisi finansial. Enggak, lingkungan berubah dong, pola-pola berubah. Pola-pola interaksi orang, pola-pola orang cari duit, pola-pola orang bacinto, pola semuanya berubah, pola komunikasi semua berubah. Kalau lu gimana? Yang berubah dari pola lu nyari duit dan bercinta dan segalanya, apa yang berubah? Kalau bercinta mah sama-sama aja ya. Gua asumsikan pasangan gua nggak COVID ya. Kalau itu jelas kalau misalnya bicara apa yang kita lakukan gitu kan, banyak pekerjaan yang tergantung dengan kehadiran publik banyak. Ketika itu dilarang, wah gimana? Konser virtual, apa yang kayak gitu-gitulah. Standar lah ya sebenarnya. Tapi makanya gue lari ganti pola aja, gue nulis, gue ngelukis. Karena itu nggak butuh banyak kontak dengan orang lain gitu. Jadi lu melukis tuh buat apa sebetulnya? Love affair. Nggak, itu inner drive dari dulu. Cuman baru bisa ketemu Tameng lagi sekarang. Rasa apa yang nggak ada di seni lukis daripada yang di seni musik? Ada keheningan dan ada kelambatan, gue merasa melambat. Lambat gimana? Jadi istri gue di ruangan yang lain, anak gue di ruangan yang lain, gue sendiri di ruangan gue bisa menatap bidang kosong lama-lama, ambil ngerokok, ambil denger musik. Jadi melambat, dan itu membantu gue untuk merefleksikan banyak hal mungkin. Dan kebahagiaan apa yang lu dapat? Ini enak tuh. Enak ya? Kebahagiaan apa? Kebahagiaan apa yang lu dapat dari melukis? Oh, gue kira kebagian dari minum, kebagian semua. Wow. Kebagian apa? Ya itu dia, gue merasa lambat, merasa jauh dari hiruk pikuk dunia, apa itu sosmed atau breaking news atau media online atau berita apa sih hal seperti itu berulang kali terjadi dan gue udah bosan gitu. Jadi gue lebih ingin mungkin menggali hal-hal ke dalam yang mungkin selama ini karena kesibukan kurang tergali gitu. Mungkin ya itu klisenya seperti itu. Berarti sebetulnya lu tuh lebih cocok tinggal di kampung atau di desa yang sepi dari hingar-bingar dong? Kan juga gue butuh kota. Lu butuh kota? Karena kota punya banyak masalah, gue butuh masalah. Kalau nggak ada masalah nggak ada kesenian. Makanya gue bilang di surga nggak ada kesenian, nggak ada masalah. Ngapain lu main gitar di surga? Ada 7 bidadari, mendingan lu ngobrol sama mereka. Lu lagi nulis
Soleh kritik musik. Ngapain? Lu mandi aja air coklat ambil dari. Kan gitu ya Le ya. Berarti kalau gua asumsikan dari 2 album ini cukup banyak masalah dalam hidup lu. Karena banyak yang lu ceritakan. Siapa yang gak punya masalah dalam hidup? Kecuali lu kali ya. Ya ada aja sih. Siapa yang gak punya masalah dalam hidup? Masalah lu apa dalam hidup? Lu? Aduh banyak lah gila lah. Ya kalau kita ngomong general sebagai orang Indonesia banyak lah masalah kita. Mudik gak boleh, tempat pariwisata terbuka. Oh misalnya ya. Gitu-gitu aja. Macet. Tadi lu kesini aja masalah. Soalnya mana? Macet. Aduh. Ya masalah-masalah everyday life dan masalah-masalah lain. Dan lu nggak suka exposure tadi lu bilang. Gue menaruh perhatian besar pada karya gue. Tapi agak susah melepaskan diri dari karya. Gue tahu itu. Iya. Terus gimana dong? Ya udah gue udah kecemplung. Makanya gue suka ngumpet. Ada pergulatan batin nggak antara lu pengen berkarya dikenal tapi lu nggak mau sosok lu di expose? Enggak muncul pergulatan batin itu sebelumnya. Gue cuma pengen berkarya. Yang gue tahu orang tahu karya gue aja gitu. Dan lu tidak nyaman dengan perhatian orang? Di titik tertentu tidak. Di titik apa? Di titik mereka apa ya? Mulai cari tahu tentang keluarga gue. Lu nggak nyaman kalau orang pengen tahu keluarga lu itu? Privasi. Gimana caranya supaya lu masih nikmat tapi lu tidak terganggu oleh expose dari orang itu? Sembunyi. Di kamar gue aja. Apa di mana gitu, teman-teman sendiri aja. Berarti kalau gitu ketika lu manggung, apakah lu nyaman? Dengan apa? Kan manggung disaksikan ribuan orang semua. Oh mengerikan sekali. Lu sendiri sama diri lu, sama gitar lu gitu, menghadapi begitu banyak orang gitu ya. Mengerikan sekali tapi worth it dengan adrenalin. Kadang-kadang hal ajaib terjadi. Apa yang mengerikan dari itu? Dari mana? Dari banyaknya orang melihat lu di panggung itu apa yang mengerikan? Karena lu seperti telanjang. Kalau lu bokeh sama diri lu sendiri ketahuan aja. Ngeri kan tuh? Jadi telanjang. Lu takut apa? Takut orang mengetahui apa kan? Kalau kita telanjang karena takut ketahuan apa gitu. Karena orang bayar tiket kan. Kalau kita hancur apa gimana? Anjir gimana gitu kan? Berarti lu ada kekuatan sebetulnya Takut tapi juga ada di satu keberanian luar biasa besar. Gue gak tahu entah dari mana karena itu feedback dengan penonton ya. Ketika penonton ngasih energi gue jadi tambah besar dan itu feedback pantul balik itu luar biasa. Jadi di satu sisi lu tidak nyaman tapi di sisi lain lu nyaman. Aneh ya. Adaptasi gue belum lagi apa ya? Ya aneh aja Le. Lu main gitar sendiri terus ada ribuan orang nonton gitu. Anjing nih gue ngapain ya? Kadang-kadang gue mikir kok mereka nonton sih betah gitu. Dan lu nggak tahu yang terlintas di kepala lu apa ketika ini ribuan orang ini menyanyikan lagu gua. Alhamdulillah. Wow, life is strange. Maybe I'm strange too. Dan orang kan hafal lagu lu, lirik kata per kata. Nggak tahu tuh tentang depannya. Terus sama Leo pernah bilang tuh, ya lagu Baja Komunis tuh kok orang hafal. Padahal itu bukan lagu singelong. Gue tidak berniat menciptakan lagu-lagu singelong gitu ya. Bukan dengan sadar gitu tapi kok nyanyi. Nggak ngerti banyak hal-hal dalam perjalanan kesenian gue yang gue nggak ngerti, nggak bisa mencerna. Sampai sekarang lu masih mencari jawabannya. Mencoba cari cara mencernanya, cari jawaban, bisa gitu ya. Tapi mungkin itu tugas kritikus musik kali ya. Kalau gue bikin aja gitu, mungkin ya. Tugas lu Le. Kenapa ya orang di sini? Ya karena orang sudah memuja lu.
Sekarang udah sayang. Oh, sayang. Iya dong. Kayak Dian Sastro sekarang karena saya disayang. Enggak. Tapi yang bikin lu jatuh cinta duluan musik atau puisi? Gitar. Gitar. Gue ketemu gitar di gudang. Punya tante gue dulu kuliah di KJ. Gitarnya tinggalannya di gudang. Gue ketemu itu terus gue ngerasa oke, gue akan sama dia seumur hidup. Apa momennya? Rumah gue lagi direnovasi. Jadi itu gitar keluar dari gudang. Yamaha. Cepu zaman dulu. Gak tau, suka aja. Jadi langsung ada connected apa koneksi instan gitu langsung. Gue akan sama ini nih seumur hidup nih gitu. Kelas berapa itu? 4 SD. Kelas 4 SD lu sudah tahu bahwa takdir lu bersama gitar. Karena ibu gue tuh suka muterin Led Zeppelin, John Mayall, Rolling Stone, Grand Funk Railroad, Jimi Hendrix gitu-gitu. Jadi gue terbiasa dengan suara gitar. Baru ketika mengenal puisi lu bisa memadukan itu. Nggak tahu, lihat terjadi secara alami aja. Gue nulis, gue main gitar, gue nyanyiin aja. Gitu. Lagu pertama yang lu bikin apa judulnya? Gue malu. Apa? Gue malu. Judulnya Gua Malu. Enggak, gue malu nyeritainnya. Ceritain dong. Awan berbentuk jamur. Judulnya. Liriknya kayak gimana? Gue gak mau inget-inget lagi. Kenapa? Fuck, aneh banget. Aneh, seaneh apa? Ya temen gue nyelain. Gimana coba? Lu gue apa sih tuh? Kan belum tentu. Siapa tahu temen lu nggak ngerti. Ya kan waktu itu kan masih buset lah. Jadi gue langsung gak pede. Pelukis-pelukis terkenal juga karya pertamanya pasti langsung wah keren sekali. Jadi awan berbentuk jamur itu apa? Kayak gimana liriknya? Lu masih ingat pasti kan? Apa ini ya? Ke gue salah pakai ada awan berbentuk jamur, ada matahari pelit. Ada apa kayak gitu-gitu lah, gue nulis tentang gitu lah. Aneh lah. Kalau melukis dari mana itu? Jatinegara. Pelukis wajah. Enggak, karena gue tinggal di rumah oma opa gue karena ibu bapak gue sibuk kerja. Opa gue kerja dokter tapi dia pelukis juga. Dan di rumah dia banyak lukisan. Dan gue ngeliat satu lukisan spesifik. Dan gue ngerasa ada drive, dorongan untuk, gue bisa kayak gitu tuh. Gitu. Gue bisa kayak gitu dan gue pengen kayak gitu. Dan gue bisa banget bikin yang kayak itu yang digantung di tembok gitu. Apa? Karel Apple, lukis Belanda zaman dulu. Oh, di rumah kakek lu itu. Di rumah kaki gue. Emang apa? Deskripsikan si Karel Apple itu. Kenapa dia begitu menarik? Dia pelukis Belanda zaman dulu ya. Cobra Movement namanya itu, ke Copenhagen, Brussels, Amsterdam. Dia gaya naif dengan banyak warna-warna dasar yang cerah gitu. Kayak gambar anak-anak gitu. Tapi dia melukis di kanvas besar gitu dengan energi besar gitu. Terus gue pikir, gila gue bisa nih kayak gini nih. Gue pengen banget dan gue yakin gue bisa gitu. Jadi kalau lukisan-lukisan di studio lu tuh gayanya terpengaruh itu? Itu kan sama seperti First Love, ke bawah terus ampasnya. Walaupun sekarang bentuknya berbeda mungkin ya atau apapun itu. Konteksnya juga berbeda atau apapun itu. Inspirasi lu melukis dari mana itu? Dari gue sendiri. Masalah hidup. Coba apa yang bisa lu gambar kalau sekarang gue minta yang terlintas di kepala lu dan dijadikan lukisan? Saya jadi ingat waktu season 1 saya mengundang Komikazer, itu dia juga seorang seniman visual dan karyanya saya minta kolaborasi bersama podcast Naik Kelas dan bisa dilihat di ini ya di Authenticity Lab. Dan Authenticity Lab juga menjual merchandise kolaborasi hasil karya selain Komikazer juga ada yang lain banyak, silakan dilihat aja di Authenticity Lab. Ada juga di Tokopedia, Shopee dan Lazada. Dan kalau misalnya teman sekelas pengen tahu benda-benda apa saja yang dijual di Authenticity Lab, silakan scan QR code yang ada di sini. Sini. Nah. Jangan lupa dibuka Instagramnya ya. Nanti saya bakal giveaway. Siapa tahu nih tuh gambarannya JJ saya kasih kepada teman sekelas yang beruntung. Pokoknya di follow aja dulu Instagramnya @authenticity_id.
Oh, ini lu melihat yang terjadi hari ini. Merasa diamati 24 jam. 24/7. Siapa? Lu? Oke, banyak sekali. Ya ini dia teman sekelas. Lukisan dari Jason Ranti, merasa diamati 24/7. Ini apa ini? Itu gua. Oh ini lu? Mm-mm. Kenapa lu menggambarkan diri lu dengan Memang apa lagi? ini Apa? Kru. ini mikrofon, Nah itu yang sebelah kanan itu. ini sebelah kanan kru. ini Bos kru yang paling galak pasti ada tuh. ini gua, bukan ini siapa ini? Soleh-solehun. Terus lu lagi dinikmati sama gua, Apa? Oh iya lagi nikmati. Lagi meleleh gua. meleleh. Itu kan lampu. Oh ini dipanasin. Ya ini dia teman sekelas, lukisan dari Jason Ranti. Silakan follow Instagram @authenticity_id kalau yang mau lukisan ini. Kita segera kembali setelah yang berikut ini. Action. Ya, teman sekelas kembali lagi di podcast naik kelas bersama saya Soleh Solihun dan tentunya Jason Ranti. Lu dekat dengan orang tua? Dekat, baik. Orang tua baik. Dekat. Makanya waktu kemarin di Dedi dikira mabok, ibu lu langsung concern gitu. Langsung ini orang-orang goblok semua nih gitu. Tapi lu sering dikira lagi mabok ya kalau ngomong? Itu dari gua SMA. Dari SMA? Tuh nggak Le, gua masuk ke satu SMA Le. Hari pertama satu SMA gua masuk. SMA gua laki semua gitu kan. Hari pertama masuk Le, gua SMA kelas 1. Lu putau ya? Anjing, pengen berantem gak tuh? Gila maksudnya. Hah? Semua orang juga ceking kali maksudnya. Kayak pengen gue puks tuh orang. Nggak tahu itu selalu terjadi sama gue. Dipikirnya gue tuh apa boten-boten mabok apa gitu. Padahal sebenarnya mah siapa yang mabok agama, mabok kekuasaan lebih banyak. Gitu. Nggak ngerti kenapa, mungkin karena apa ya? Kalau kata ibu gue satu artikulasi gue itu nggak jelas turun dari kakek gue. Terus mungkin buat beberapa orang gue nggak nyambung Ngobrolnya? Nggak tau, gue suka aja gue cekin orang gitu, mengorganin orang gitu. Nggak tahu dipersepsikan mabok aja gue. Padahal apaan sih mabok orang? Abis itu gue pengen makan nasi babi gimana? Apa vokal lu yang nyeret-nyeret itu dari dulu gitu? Dari dulu. Kayak ngomong begini. Artikulasi gue nggak jelas gitu. Makanya orang kira mabok karena lu ngomong Nggak jelas. Terus kadang misalnya interview gue belum mandi, belum tidur, jadi gue kayak lemes gitu. Itu orang-orang entertainment buat jadwal gak ada yang bener tuh. Dedi Cahyadi ngundang gue jam 10 pagi. Aduh 10 pagi banget nih. Ya kan dicukokinnya cap tikus lagi sama dia. Aduh. Ya jadi akhirnya orang berkomentar negatif. Mungkin ada beberapa tentang gue. Tapi kalau yang tahu nggak, emang dia ngomongnya kayak gitu. ngomong dong. Gua ngomongnya gini. Ya nggak perlu lah. Tapi nyokap lu mah tahu ya begitu. Enggak, anakku tuh emang begitu. Emang gitu, anak-anak gue emang gitu. Ngomong ngejelas, artikulasi ngejelas. Sekarang, ini dia nih. Nggak bilang kalau udah datang JJ Boy. Kan udah tahu dari tadi. Hitam apaan? Mana ini? Jangan bohong, warnanya beda anjing. Cium. Sebelah sini dong ciumnya. Enggak, Jangan dong. Teh lo ini. Enggak, gue dikit doang. Teh bener. Ikut dia dapet tes sih, kok gue dapet boten sih? Kan lu yang minta. Loh, kenapa disediakan? Asik. Disediain protes. Tapi apa sih salahnya bir ya? Apa salah bir aja? Enggak, siapa yang bilang salah? Nggak tahu, saya orang baru. Saya baru. Enggak. Kamu sini, karyawan baru sini, kamu sini. Kamu anak mana STM Grafika kamu? Rawamangun. STM Grafika nih, kayak STM Grafika nih. Hidup cuma numpang ketawa. Itu betul. Lagunya dia. Gue sering dengerin lagunya JJ Boy. Dan gue baru tahu itu ternyata gue bikin lagu itu di
Malang dan gue baru tahu beberapa saat kemudian, nggak baru saat, berapa lama kemudian Kang Pidi Baik ngobrol bilang, emang betul di Al-Quran mah hidup itu hanya senda gurau belaka. Oh gitu ya, anjing kok gue tahu ya kayak gitu. Ya, hidup hanyalah senda gurau dan permainan. Itu yang betul. Senda gurau dan permainan. Harus dinikmati. Hidup cuma sekali. Kalau 2 kali hidup. Lu nggak pakai ini kok bisa ada suara sih? Nah itu suara rakyat emang gini. Kalau kedengeran. Namanya juga montir. Ini ngomong-ngomong nih yang kena tromol lu nih. Kok lu nunjuk ini tromol? Mana sih emang? Orang ini shock breaker. Ini deh nih tromol ya. Itu shock breaker, gue pikir ini betis. Tromolnya kena. Gue bukan anak motor nih. Lu baru punya motor? Enggak, jadi ceritanya itu gue payah dengan otomotif. Gue udah trauma ketika pertama kali gue dulu tuh gue nyewa 5.000 sama tukang gojek dekat tempat gue. Gue bakling komplek. Gue jatuh, gara-gara gue jatuh komplek gue macet. Jadi gue trauma. Gue mending dibonceng atau naik komplengan aja deh. Boncengnya nyamping nggak lo duduknya? Apa? Nyamping. Enak tahu kalau nyamping aja. Megang ujung itu. Nyamping tuh sih gue buka biar kelihatan. Lu gila lu. Tapi lu naik motor kan? Matic ya motor lu? Motor pun hanya bisa matic. Gak apa-apa Itu deh. setelah itu akhirnya belajar setelah itu. Belajar, untunglah ketemu teknologi motor matic. Motor Jadi kecil. gue bisa. Yang jatuh itu bukan matic. Bukan motor yang pakai apa ya? Apa tuh? Gigi. Pakai gigi. Iya. Gigi. Dan gue pakai motor matic pun jatuh anjir. Gak apa-apa lah. Yang penting kalau motor kecil pelan, jalannya aman, gak arogan, yang jatuh cuman kena body. Kalau motor gede arogan yang kena pola pikirnya tuh. Oh, iya, nggak apa-apa. Gua udah ya. Gua ini ya. Ya. Senjata udah ya. Ya, lu ngerti ya anjir. Itu deket rumah gua kejadiannya. Padahal mobil sama itu mobil bapak mamanya anjir. Deket rumah gua itu di BKT. BKT. Ya. Yang kalau pagi CFD ada kuda. Aneh banget. Gue dulu BKT gue juga ada cerita. Apa tuh? Ada cerita apa di BKT? Membeli cincin pertunangan untuk istriku di BKT. Di mana? Iya, aku kan gue tuh ngajar di BKT. Ngajar gitar. Bukan matematika anjing. Oh, istri lu ngajar, iya. Ya gue ngajar matematika juga terpaksa akhirnya. Lu ngajar matematika? Matematika aneh kan? Emang aneh. Lah emang nggak aneh? Aneh juga. Emang hidup itu aneh lu lagi. Belajar nikah aja jadi montir kan aneh. Memang aneh. Gue balik BKT kan ada pasar malam tuh. Ada ya. Jacklot lokal tuh. Jacklot Iya, lokal. jacklot lokal. Ada yang cincin itu ukir-ukiran. Gue lihat ngerem. Romansa nih 12 bar. Gue beli. Inisial nama gua sama inisial istriku. So sweet banget. So sweet banget. Ya berapa lama ini kejadian papa minta saham. Setia Novanto. Iya. Kita nonton berdua. Itu cincin belum gua kasih, Le. Belum gua kasih, Jis. Kita nonton berdua. Itu kan ada sidang kode etik ya. Iya. Nonton berdua. Terus bilang bini gua, istri. Belum istri sih bang. Calon istri. Calon istri. Belum. Panggil nama. Apa enggak? Caroline. Ini tuh opo tuh dunia kita negara belangsak banget anjing. Kamu mau nggak nikah sama aku? Yuk udah gitu Langsung dikeluarin cincin BKT itu. langsung keluarin. Cincin. Terus dia yang kamera gitu. Oh. Ya wes gitu. Tapi ada lagu buat dia nggak sekarang? Ada dong. Judulnya apa? Penawar rasa ngambek. Penawar rasa ngambek. Penawar rasa ngambek. Penawar rasa Tadi gue ngambek. lupa, gue ngeluarin rokoknya cepet banget. Harusnya kan buat jadi beauty shot nih. Bisa kan tuh harusnya tuh. Tuh. Udah tuh. Ya udah, yuk. Penawar rasa ngambek. Lu kok nggak pakai headphone sih? Yes. Lain. Montir. Iya emang montir beda kasta kali ya. Ya, dengerinnya suara mesin. Aman. Penawar rasa ngambek tuh tentang apa? Tentang istriku. Apa? Dia memang kalau lu ngambek, dia jadi Dia komplain satu hari soal Solihun. terus Suamiku, fuck you. Kenapa? Itu orang Stefani anak seni Lisa kamu buat lagu. Buatku mana? Aku juga ingin jadi abadi seperti mereka. Wow. Padahal gue ngiseng-ngiseng aja buatnya. Terus udah gue buat kelar. Gimana? Gitu dong beres ya. Oh bagus. Terus pergi anjing. berapa lama bikinnya liriknya? Sehari.
Coba kayak gimana lagunya? Penawar rasa ngambek. Coba. Nah ini nih kawan gue juga. Tapi ini ya apa ya? Apa? Lu mesti mengerti situasi batin gue saat itu ya, karena gue sangat amat dibantu oleh istriku. Iya. Ya, kan gembel dulu. Ya, Ini punten. Iya, ini rasa sorry. ketika Anjing. istri. Gue bisa semuanya. Gue kayak di kruin Slipknot nih. bisa semua. Tinggal pakai topeng lu. Slipknot. Oh enggak, sekarang ada tuh band lokal yang kayak gini. Aduh lupa lagi namanya. Apa 7 kurcaci? Bukan, lupa. Kenapa? Ada. Penawar rasa ngambek. Bisa nggak suara gue kayak Daniel waktu main Variasi Pink? Dado. Ada suara ada. Oh, tes dulu. Jereng dulu, Je. Hah? Jereng. Ini jereng. Ngetesnya pakai melodi Sweet Chalomen coba, Je. Biar kayak band-band. Nah, Cannot hear, man. Istriku, ku mengaku kalah. Hujan badai, kau terabas. Dari subuh, tak masalah. Sedang aku mandi pagi saja. Takut istriku, kau serupa misteri. Air susumu sudah habis, ketuban sudah pecah. Tiap bulan darah tumpah, tapi keringatmu menghidupi kita. Di setiap tikungan yang kau ambil ada doa. Di telapak kakimu yang kapalan, di situ surga. Di setiap tikungan yang kau ambil ada doa. Gue lagi mikir cara habisin nih. Gini ya. Manis banget deh tuh. Itu manis banget tuh. Seriusan lu? gol Iya. habis. Manis. Karena gue ngerasa dalam banyak hal gue kalah itu kan pekerja kantoran gitu. Bangun jam 5 apa gue mandi pagi gak bang. Capsir tapi J, tetap always All caps sih. total capsir. Lu merasa istri lu lebih kuat dalam segala hal. Sebentar, sebelum dijawab nih, gua ada sulap. Apa? Kan gua kosong ya? Kosong ya? Yuk, lanjut biar gua bisa denger suaranya, lebih imbang kita. Lu merasa ini dia lebih kuat dalam segala hal. Dia punya pengalaman hidup yang jauh lebih berat daripada gue. Lu pernah miskin? Le? Enggak sih. Ya, misalnya ya. Iya. Lah, dia lebih miskin lagi. Lu pernah hidup lu keras? Ih, anjing dia lebih keras lagi. Jadi gue tuh ngerasa cupu dibanding dia sebenarnya. Maksudnya gue pikir anjing gue udah paling gembel, paling susah. Ternyata anjing ada yang lebih susah. Gue beristri lagi, fuck. Temen SMP, ya kan? Temen SMP, tapi emang dari dulu dia aneh gitu. Anehnya dalam hal apa? Dalam hal SMP gitu ya, pada SMP ya. Kita emang ngapain lu? SMP ngapain lu? Gua kelas berapa dulu? Yes, 23 lah, belajar nonton bokep kayak ngerokok kayak apa kayak gitu kan ya. Kelas 2 tadi bokep. Iya kan ya? Iya lah ya. Iya. Kelas 2 apa kayak bolos apa sekolah. Lah dia ikut olimpiade matematika juara pula. Ngapa dia mau sama gua kali ya? Berarti istri lu tuh orang yang pintar terpelajar gitu ya? Dia punya bakat spesifik khusus di bidang matematika. Gue kencan sama dia tuh di depan tim makan pecel ayam. Ya kan gue kan ngerokok ya, nungguin abang-abangnya goreng ayam.
Dia ngeluarin kertas tuh nulis ini proton neutron gitu. Aduh anjing seksi tapi gimana gue ngacangnya nih ya. Mungkin gara-gara itu dia udah bosan matematika ketemu lu tuh kayak rumus yang nggak bisa dia pecahkan dalam semalam gitu Anjing. Begitu dipecahkan gue tinggalin dong lu anjing. Akan ada terus. Gue keren juga ya kalau gue denger suara gue bagus loh di sini. Makasih ya. Seneng gue seneng. Nggak itu istriku. Anastasia Caroline Ranti namanya. Makanya dia harusnya bisa jadi dokter tapi malah jadi guru matematika. Guru matematika dan dia menolak buka praktek. Padahal bisa. Passion dia mengajar. Makanya gue sebel ketika gue udah sakit apa gitu ya, suruh ke dokter. Kan lu dokter, gimana sih? Gue sebel banget lah anjir. Iya kan? Gue sakit apa atau apa gitu, kan lu dokter, bray. Gue juga gara-gara itu. Terus, emang kenapa dia nggak memeriksa lu atau misalnya ini kamu sakit ini? Kadang-kadang sama tools, medical tools dia nggak punya, nggak selalu punya. Stetoskop dia nggak punya dan lain-lain gitu loh, nggak punya gitu. Ada dia bisa mendiagnosa dengan dengan mata atau dengan sentuhan, hal-hal empirik yang dia lihat gitu, hal empirik ya. Tapi kan gimana cara istri gue cek darah, mana dia punya alatnya atau cek apa gitu? Gak punya alatnya kan? Cek saldo paling ya bisa mah ya. Ya Allah cek saldo ya kan. Gue mau cek pulsa aja susah banget. Ya Allah istri cek pulsa istri. Kita kembali dulu, mau ngambilin dulu jajaminnya. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi di podcast Naik Kelas Bersama saya Soleh Solihun dan Rejos. Ya bener nih Rejos nih pakaiannya. Enggak, emang lu concern apa? Emang lu kalau dibilang gendut kenapa? Nggak apa-apa bodo amat. Tapi kok tadi lu nanya, emang gua kelihatan gendut? Enggak bercanda itu. Apa insecure? Enggak kan? Anjing insecure. Enggak kan? Enggak. Stabil kan? Overwhelm aja ya. Cool. Tapi lu orang yang percaya diri nggak? Enggak. Minder? Banyak keraguan Apa? terhadap karya. Keraguan bahwa itu bakal bagus atau enggak gitu? Bahwa gue sudah melakukan yang optimal gitu. Itu kayak gitu, ragu lah kadang. Waktu si yang 2 album itu ragu juga loh. Dia akibat pergaulan blues dan Enggak, gue sekilas yakin sekali. Apa yang bikin lo yakin? Nggak ada yang gue sembunyiin dan itu terjadi seperti tanpa rencana, seperti takdir itu album 2 itu. Tiba-tiba gue dikelilingi oleh orang-orang yang lebih pintar daripada gue yang bisa ngebantu gue. Album ketiga sama Dadang Navikula ya kalau yang mau tahu. Pohon tua. Lagunya ada di album itu ada berapa lagu? 9, tapi ntar gue pengen sana lagi, gue pengen ngerekam lagi, ada 2 lagi. Full band ya? Full band dong. Apa ekspresinya gimana ketika lo full band dengan ketika lo gitar doang? Apa yang Gue berbeda? menikmati sekali. Beban gue menurun, tapi gue juga harus jadi latihan. Berarti album ketiga dari sisi musik lebih kaya. Dari segi produksi. Dan segi musikal lebih kaya. Dari segi psikologis, emosional, non akali, lebih kaya pengalaman batin. Lah lu tuh nanya bagus tuh ya, makanan di season 2 ya. Keren loh lu. Seneng gua. Pakai terus bengkel gua ya. Biar gua ada terus lah. Kalau viewsnya bagus, pas ada dia, season 2 dilanjutin. Iya. Season 3. Kita jalan-jalan sih. Beban lu banyak dong. Iya, nggak apa-apa. Aku suka dibebanin. Biar ada target. Kita ke Cibodas. Di bawahnya anak gitar-gitaran. Sebelum naik ke Gunung Gede tuh ada tuh. Sebenarnya. Iya. Kang Ngisep. Betul. Kang Ngisep. Pas Sukabumi, Sukabumi itu mata kita. Itu bisa tempatnya Popo. Bisa. Popo. Iya, makanya Popo si gembel pura-pura kayak pura-pura gembel tuh. Ya ntar kalau ini banyak kita jalan-jalan gitaran. Gua ada tuner, gua punya tuner aja, aman aja.
Butuh gak sih lu? Enggak ya? Enggak butuh Tinder ya? Dan lu bilang JJ 2021 goes digital. Yo iman. Akhirnya. Bukan Spotify kan JJ Boy ya. Kayak kata Baskara ya, Baskara I love you man. Gue mah JJ Boy kan Spotify. Yo, anjing. Iya karena agak sulit tuh J ya nyari di streaming, layanan streaming. Akhirnya ada lagi ntar nih, ada. Ya ini kan gue udah mulai miskin ya. realistis. Berarti kemarin-kemarin masih idealis, lu tidak mau masukin di digital tuh. Gue merasa cukup lah. Oh lu nahan kayak Bitcoin nih, nahan udah gede. Cryptocurrency. Bagus. Oh, lu merasa tidak cukup, tidak perlu mencari penghasilan dari streaming digital. Karena gue takut serakah. Capsir. Karena dengan apa tanpa digital pun aku bisa hidup. Lu mau rokok? Ada dong. Ini gue ada juga. Nah, ngerti gak lo? Jatuh tuh. Lu ini gak ada tuh. Dia setuju tuh artinya tuh. Iya. Gimana maksudnya? Tukang gua belum benerin ini. Gue ngerasa gue bukan orang yang terlalu ambisius masalah duit ya. Walaupun gue tahu duit itu penting ya. Tapi gue ngerasa ketika gue bisa beli makan, gue bisa support family gue, ya udah cukup. Gitu aja pertimbangan gue. Terlalu sederhana mungkin, terlalu naif mungkin ya. Tapi ya gimana lagi ya? Gimana dong? Oke. Yang bakal di digital semua album lu itu. Sekilas info dan akibat pergaulan blues. Dan album Dadang sama album Nikita Dompas. Wah banyak. banyak. Jadi tahun ini lu doain gue lu kan gimana lu? Tahun ini Gue juga bisa doain. Kalau doa doang mah kan ya terima apa nggak tahu ya. Iya. Bisa aja. Tapi ini kan beda level sufinya. Apa? Iya, maksud gue pengen 2021 tuh keluar 2 album. Satu sama Dadang atau sama Nikita Dompas. Nikita Dompas, difasilitasi oleh Bapak Said Kamensky. Oke. Oh, Kamensky Kamensky Record. Kamensky Record, dia datang ke rumah gua. Nikita Dompas penata musik. Dia nggak partner in crime. Oh. Dia main gitar, gue dakwah. Kamensky Gambar. ini lu apain kayak? Oh, produk yang pemasarkan produk. Iya man, dari desain apa segala mungkin gitu ya. Berarti bakal ada 2 gitar bersama Nikita Dompas gitu. Bersahut-sahutan. Enggak, dia main gitar, gua hanya main ini aja. Oh, jadi lu nggak main gitar sama sekali? Enggak, Biar si Nikita yang mainin. enggak. Gua main batin gua. Udah ada joki gitar aja sekarang. Udah pakai joki. Anjing. Main batin gimana? Jadi nggak tahu aneh tuh dia DM gua atau apa gitu, dibilang aja kita buat sesuatu, terus dia ke rumah gua. Jadi ke 9 lagu dalam 2 jam gitu. Karena gua ngerasa gua bisa memahami gerak tubuhnya dia gitu, soalnya dia gitu. Dan jadi gua baca puisi gua aja. Jadi paling misalnya ini gua ada puisi tentang ini kayak ada blues nih, kayaknya efeknya ini nih, kita rekamnya di tempat gitu. Jadi kayak one night stand sebenarnya. Rasanya udah ini nyambung sama One night stand, tapi besok nanya lagi nomor teleponnya, kamu di mana sih? Oh ini one night song. One night song. One night song. 9 lagu 9 lagu. sudah direkam. Sudah. Berarti lu sudah punya 2 album siap edar. Siap edar. Plus yang sebelumnya ada di layanan streaming. Jadi gerombolan Woyo udah bisa tuh. Stories yang dari itu kan ada tuh muncul langsung. Terus YouTube juga bakal lu seriuskan. Tadi kan ada teman-teman, Yang megang itu bukan gue sih. ada admin. Admin, cuman kalau masalah quality control gue suka ikut terlibat gitu. Mana yang boleh di-upload, mana yang nggak boleh gitu. Apa batasan yang boleh dan tidak boleh buat di-upload di YouTube JJ itu apa? Yang ini aja lah yang tidak menggambarkan apa yang ingin gue gambarkan gitu. Tidak menggambarkan apa yang ingin gua gambarkan. Kalau judul tadi perlukan tentang apa? Gua tahu lu nggak suka ditanya seperti ini tuh. Gue nginep di tempat panas dalam tuh. Di Kantin Nation. Langsung gue kasih tempat di situ dan gue nulis itu. Gitu aja nulis. Terjadi aja lagunya. 10 menit bikinnya.
Waktu mau syuting filmnya Pidi tuh. Kobay Kampus. Kebaya kampus. Ya, 10 menit. 10 menit. Tiba-tiba keluar aja kata-kata Daniel. Sebelumnya gue sudah menulis sedikit liriknya, terus tiba-tiba melodinya itu dia datang gitu. Kadang-kadang gitu ya. Kalau nggak berusaha malah lebih dapat. Kalau terlalu ngoyo gitu berusaha malah anjing gue nggak dapat ya gitu. Lagu paling susah yang lu bikin? Kafir. Kenapa itu susah? Gue mesti nunggu setahun. Nunggu setahun buat apa? Buat bisa mengungkapkan apa yang gue pikirkan dan rasakan gitu dengan bahasa ungkap gue sendiri. Jadi gue mesti nonton Cak Nun, Quraisy Shihab gitu-gitu. Karena mereka bisa menerangkan jauh lebih baik dengan gue. Gue kan hanya based on intuisi kadang-kadang ya. Tapi masalah menerangkan ke publik itu kan nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bakat jadi. Ada ulama yang pandai menulis tapi nggak pandai dakwah, ada ulama yang pandai dakwah tapi nggak pandai menulis, misalnya gitu, misalnya ya, sama kayak filsuf juga gitu ya. Setahun tuh jadi udah punya ide pengen bikin lagu tentang kafir, tapi lu tidak tahu bagaimana mengungkap. Gue terhenti di tengah. Jadi gue ngikutin pengajian Cak Nun. Berapa kali? Gue ngeliat di YouTube berapa kali gitu sampai gue yakin oke, gue ngerti nih. Ini bahasa ungkap untuk mengungkapkan apa yang gue rasakan gitu. Lagu-lagu lain tidak ada yang selama itu ya? Biasa lagu yang bagus yang cepat tercecer di bawah 5 menit gitu. Berarti si judul Tak Diperlukan itu lu anggap salah satu lagu bagus lu? Lagu yang tercipta dengan cepat iya bagus, nggak tahu bagus netral. NTRL sekarang. NTRL natural. Natural. The best ya. Kalau lagu yang menurut lu lagu paling bagus yang pernah lu ciptakan apa kalau menilai diri sendiri? Udah banyak ya anjing. Untuk saat ini gue suka Jalan Ninja, gue suka Kemarin Jiwa, tapi orang-orang belum pernah denger itu ya. Banyak komunis gue lumayan suka, Parasiping gue lumayan suka, Stefan Anak ini gue lumayan suka, 2 juta umat gue lumayan suka. Jalanin Jatuh yang di album 3 nanti ya? Omega. Apa tadi setelah selain Jalan Ninja Kembaran apa? Jiwa. Kembaran Jiwa itu buat album 3. Tentang apa tuh Kembaran Jiwa? Pada suatu saat di Jember saya mengetahui sebuah hal bahwa selain soulmate ada yang namanya nyala kembar alias twin flame. Dan gue ngarang cerita dari itu. Twin Flame. Itu mesti lu googling kan. Twin flame. Your wife probably your soulmate. Tapi bukan jadi dia twin flame bro. Tapi twin flame juga bukan selalu hubungan romantis antara laki-laki dengan wanita, enggak, bukan gitu juga. Kembaran Jiwa lu apa? Atau siapa? Belum ketemu. Makanya lagu itu bercerita tentang pencarian kembaran jiwa. Tentang orang yang gue kira itu Kemarin Jiwa gue. Karena semua sama, Thailand itu sama, di mana sama, apa sama. Istri lu itu posisi itu. Tapi lu kenapa tidak yakin bahwa dia bukan kembaran jiwa lu? Manusia kan penuh dengan keraguan. Gue pengen tuh Kemarin Jiwa gue supaya lucu banjir. Ya, siapa yang gak pengen? Gue pengen, bapak gue juga kayak pengen. Bapak lu juga pengen. Engkong kita segala juga pengen ya kan, anjing. Iya, juga pengen semua. Kayak gimana sih liriknya Kembaran Jiwa? Oh, gue kira lu kayak gimana sih Sophia Latjuba? Gue pikir itu tadi arahnya. Coba Kembaran Jiwa. Foreplay lagi gak? Enggak lah, masa foreplay mulu. Seru. Udah. Pikir-pikir dia telah pergi. Kupikir-pikir ku telah sendiri. Siapa yang bisa pegang janji? Siapa yang setia pada naluri? Lu kalau iya manis-manis sekali ya lagu yang berhubungan dengan istri lu tuh ya.
Ekspresinya tidak seliar atau Ya walaupun dia seperti Adolf Hitler ya karena Jerman anjing. tapi lu sayang dia. Men, dia nyelamatin hidup gua men. Istriku Nyelamatin dari apa? dari comberan. Kalau tanpa istri lu sudah menjadi gembel beneran gitu. Kalau ngerampok bank lu dagang sabu. Apa ya? Kriminal aja, gue teh kriminal sebenarnya mah. Cita-cita gue teh ngerampok bank. Benar. Dari SD itu gue. Ting kenapa? Ngerampok bank enak banget. Dan istri lu menyelamatkan lu dari Adegan money heist itu ya, diselamatkan dia nggak ngerampok bang. Itu sebelum money heist bro, kan SD Kepikiran, kan? iya kepikiran ya. Bener. Iya kan ya. Heeh. Istriku menyelamatkanku dalam menyekal, merawat kesehatanku dan lain-lain. Jadi kalau mandi punggung gue tuh digosokin le, digosokin. di scrub, dirawat banget. Oke, mari kita sambut Olin. Enggak dong, gitu Nggak ada. dong. Bukan yang Kirain begitu, bukan disiapin. tipe talk show gitu. Oh ya, sorry. Baru season ini ikut. Iya, mohon maaf. Ya, Baru tahu ya. Nonton saya nonton. Makanya rasanya yang keluar itu begitu ya, lagu-lagunya tadi lu gue baru dengar. Maksudnya ekspresi lu ketika menceritakan istri lu tuh begitu manis. Manis problematik ya. Gemes, boleh juga sih gemes deh. Ih, gemes banget. Problematik gimana? Mana ada rumah tangga yang Iya. yang mulus-mulus aja sih le, iya kan? Iya sih. Lu mau beli motornya rempong, gue denger cerita ya Allah. Soalnya beli motornya rempong mesti ina itu diplomasi Israel Palestina. Rumah tangga lu kayak Israel Palestina, gue bilangin. Nah ini. Kenapa di antara sekian lagu yang ada di Sekilas Info judul Tak Diperlukan yang lu taruh di YouTube salah satunya? Emang iya? Ya kan itu salah satu yang ada kan. Yang lain kan nggak terlalu banyak. Emang iya Dad? Ada kan judul Tak Diperlukan, video klipnya tuh di YouTube. Nggak ada. Ada. Nggak ada, taruh nih yuk. Ayo, Ada orang boleh gua di bandar YouTube. ya. Lu berapa Taruh Le? kan karo jurnalistik lah yuk, ngeceng-ngeceng. Rokok ya, rokok Ada ya. judul Tak Rokok. Diperlukan, ada video klipnya kan? Nggak ada. Ada. Rokok Le. Nggak Oh, ada. no, tuh. Kalau lu Kru salah, tuh bilang tuh, kru lu lu. beliin rokok sebungkus Le. Kalau JJ bener tetap lu beliin. Karena kan lu yang rokok nih gue liat nih. Ya. Ada? Ada orang Nggak ada. ada. Le taruh le. Judul Tak Diperlukan itu Ini gimana sih ex Rolling Stone kayak gini pengetahuannya? bener Iya. ada. Judul Tak Diperlukan. Nggak ada video klipnya Soleh Solihu. Itu ada video. Nah, bukan video klip. Saudara, video. sahabat, tenang, Video. saudara, tenang. Yang bikin orang lain itu mungkin bukan dari gua. Bukan Judul Tak official. Diperlukan ada kan? Tak ayah oleh. Itu bukan video. Kan ada video judul Tak Diperlukan. Bukan. Bukan official. Ada kan? Ayo. Yang gue lihat itu ada judul Tak Diperlukan. Itu video apa tuh? Ada nggak judul Tak Diperlukan? Ya kalau itu belum ada sekarang ada. Hah? Keren. Karena lu bakal nyanyi itu. Biar ada. Solihun. Perpanjang season emang keren. Respect. Tapi sebelum kita lihat JJ membawakan secara live judul Tak Diperlukan, saya mau terima kasih dulu Jason Ranti. Sudah datang di podcast Naik Kelas. Kang Soleh, Iya. Kang Aziz tuh ibu teman-teman kelas mal teh. Ya. Saya terima kasih whatever shit, whatever fuck man. Saya tahu sama teman-teman saya bisa makan. No bullshit. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya ngerepotkan dengan meja ya. Tidak apa-apa. Terima Maaf kasih. ya. Maaf ya. Enggak, tapi gue thank you loh. Ya. Dikasih bir, dikasih rokok, anjir Banyak. Nih kita juga mau dikasih makan. tanda terima kasih buat JJ. Ada Itu Excel nggak? Kalau nggak gue nggak kayak yang Lex nih. Gue mau Excel nih. ada Excel nggak itu? Ya kalau nggak ini buat yang nonton dulu deh. Tolong tanda tangan dulu deh. Nanti buat lu kita cari yang Excel. Tanda terima kasih buat yang nonton. Nih nanti di kenang-kenangan nanti buat semua ya JJ. Bukan lu gak perlu tanda tangan. Biar manja, nggak boleh apa? JJ. Adis doa janda lu gila. Ibu, ibu,
Belum. Belum, jangan. Buat yang mau mendapatkan cindera mata dari podcast Naik Kelas dan dari Jason Ranti, silakan lihat di Instagramnya. Silakan follow Instagramnya @authenticity_id. Nanti ada kaos podcast Naik Kelas bertanda tangan Jason Ranti, dan harus followersnya authenticity_id ya yang mau ikutan giveaway itu. Dengan demikian terima kasih Jason Ranti sudah datang di sini. Semoga karirnya makin bersinar dan album ketiga keempatnya kita nantikan ya. Amin, Yes. amin. Ya. Kalau kita bicara Jason Ranti sudah naik kelas dari yang tadinya dia hanya musisi yang nyaris berada di comberan ya. Sekarang menjadi seorang penyanyi, salah satu penyanyi yang diperhitungkan di skena musik Indonesia. Gue tuh gue tuh diperhitungkan ya. Diperhitungkan. Iya dong. Enggak gue serius nih. Beneran? Why man? Karena karya lu bagus. Enggak, ya apa? Kenapa? Ketika kita bicara karya-karya Jason Ranti ya, dia bisa mengekspresikan sesuatu yang otentik, dan kita melihat komitmen dia dari awal sampai akhir bahwa dia ini ketika berekspresi rasanya keluar. Dan kalau kita bicara rasa itu ya mengutip ucapan JJ bahwa lagu-lagu dia itu silakan diinterpretasikan dengan sebebas-bebasnya ya, karena lu mencoba menciptakan image atau memancing imajinasi ya. Itulah ketika seorang seniman berkarya dan karyanya menyentuh banyak hati orang dan sudah. Karena sulit. Gue ngapain mendikte orang liat lagu gue? Iya. I don't wanna be a preacher, man. Gimana ya? Cara berpendapat tanpa seolah-olah lu lebih gede, lu lebih tahu, lebih senior gitu. Ya jadi kita tidak perlu membahas lagu judul Tak Diperlukan ini tentang apa ya, walaupun saya tahu lirik-liriknya tuh yang ku mau cuma dirimu, tapi kalau kata JJ silakan interpretasikan, silakan rasakan sendiri lagu ini bercerita tentang apa teman sekelas, dan mungkin rasanya akan berbeda-beda di tiap hati teman sekelas, tapi yang jelas kita beri tepuk tangan dulu untuk Jason Ranti, dan dia membuktikan sudah naik kelas dari sekedar musisi menjadi musisi yang diperhitungkan. Terima kasih Ajis, Tua Ibu. Terima kasih Bengkel. Ya terima kasih Bengkel ya, pakai lagi ya. Pakai lagi. Terima kasih JJ, dan terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube ini, bagi bersama teman-teman, dan Tolong biar saya ajak lagi dikit lagi ya. sampai jumpa minggu depan. Saya Soleh Solihun, Saya Ajis pemilik bengkel. dan mari kita sambut Jason Ranti dengan judul Tak Diperlukan. Enggak, Le, gue nyanyi lagu lainnya boleh nggak? Terserah, mau nyanyi lagu apa? Tak semua orang Ini apa judulnya? jalannya itu jalani sendiri, jalan ninjamu. Kalau saja istriku dulu lahir dari keluarga sehat 5 sempurna. Kalau saja dulu ya tidak dibully, apaan sih diteriakin Cina, 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 Cina miskin. Kalau saja uang jajan istriku dulu lebih banyak waktu SMP. Kalau saja dulu ya sudah rasakan pacaran. Hey Le, lu pertama kali pacaran kapan? 2002. SMP. Kuliah gua semester berapa? Kalau saja dulu ya sudah mengenal lo, ciuman, pegangan tangan, lawan jenis, janji dan penis, dan semua yang manis. Tapi jalan hidup orang-orang beda-beda ya. Nah ini mati nih, nggak apa-apa nih, di handphone gue mati. Di sini nyala kok. Tapi hidup kan pangerok ya. Tapi tak semua orang jalannya itu jalani sendiri, jalan ninjamu. Lagi pula hidup soleh
sebebas itu. Jadilah apapun yang kamu rindu. Kalau saja pacar, kalau saja temanku dulu tidak menjadi anak pintar yang membosankan. Kalau saja dulu ia lebih sering melanggar aturan. Kalau saja dulu ia menjadi anak nakal yang menyenangkan. Keluar malam dan seruntulan sampai pagi ugal-ugalan dan mencoba semua yang dalam. Tapi itu takdir. Tak semua orang jalannya itu. Jalani sendiri jalan ninjamu. Lagi pula hidup sebebas itu. Jadilah apapun yang kamu rindu. Kalau saja pacarnya dulu lebih sering mengeksplorasi tentang kemungkinan. Kalau saja dulu ia lebih sering berselancar di tubuhnya. Kalau saja dulu ia menjadi pacar gelap yang menyenangkan, selalu bikin jantung deg-degan, selalu bikin iman jantungan, dan mencoba semua yang dalam. Tapi memang Kang Soleh pasti percaya jalan hidup tiap orang beda-beda ya. Ya iya dong. Dan sudah ada yang menentukan. Yes, takdir. Tapi tak semua orang jalannya itu. Jalani sendiri jalan ninjamu. Lagi pula hidup sebebas itu. Soleh-solehun, Iya. jadilah apapun yang kamu rindu. Jadi pesan dari Jason Ranti adalah cari sendiri jalan ninja. Iya. Tidak perlu besar untuk happy. Ya, Semua orang punya jalan hidup masing-masing. masing-masing. Tidak perlu iri dengan jalan hidup orang lain. Tak peduli. Sama seperti ini lah. Apa tuh? Kalau saja dirinya yang sekarang lebih menerima dirinya yang dahulu. Kalau saja esok ia lebih pasrah akan kejadian yang menimpanya sekarang. Ini buat ini ya, buat Soleh sama Aziz ya. Iya, Jay. Kalau saja pasrah adalah nama
ikhlasnya, dan bebas adalah nama sambungnya, dan ikhlas adalah nama kakinya, dan terserah semua yang tumbuh liar. Jadi ada orang-orang yang takdirnya rock and roll berontak punk rock, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi tak semua orang jalannya itu. Jalani sendiri, jalanin jamu. Lagi pula hidup sebebas itu. Jadilah apapun yang kamu rindu. Harmoniku boleh? Boleh. Anak nakal udah belum tadi? Anak nakal udah belum tadi? Anak nakal belum. Jika kalau saja dia tidak nakal, kalau saja temanku dulu tidak menjadi anak pintar yang membosankan. Kalau saja dulu yang lebih sering melanggar aturan. Kalau saja dulu ia menjadi anak nakal yang menyenangkan, keluar malam dan seruntulan sampai pagi ugal-ugalan, dan mencoba semua yang gila. Bareng-bareng ya bertiga. Iya. Soleh. Suara gua fals tapi Nggak apa-apa, emang gue nggak. Cacat nada ya gue. Ini ya mati ya, speaker headphone gue nggak apa-apa ya. Ini namanya kehidupan. masuk kok. Nggak apa-apa. Handphone mati. Oke, nggak apa-apa matiin. Oke ini dong. Nggak usah, gini aja. Kado buat lo. Tapi tak semua orang jalannya itu. Jalani sendiri, jalanin jamu. Lagi pula hidup sebebas itu. Jadilah apapun yang kamu rindu. Kalau saja dirinya yang sekarang lebih pasrah akan diri yang dahulu. Kalau saja esrok ia relakan kejadian yang sekarang. Buat ini, buat kalian berdua ya. Kalau saja pasrah adalah nama tengahnya, dan ikhlas adalah alas kakinya, dan bebas adalah nama sambungnya, dan terserah semua yang gila-gila. Tak semua orang jalannya itu.
sendiri jalani temu. Lagi pula hidup sebebas itu. Jadilah apapun yang kamu rindu. Lagi pula hidup sebebas itu. Jalan sendiri jalani jamu. Jadilah apapun yang kamu rindu. Kurasa tak kadang sia-sia dalam hidup ini. Terakhir gini ya terakhir ya. Kalau saja guru sekolahku dulu lebih sering tidak mengajarkan tentang puisi. Manis. Terima kasih ya, terima kasih ya.